Selamat pagi dari rest area Cinghong atau Sichuangbana. Kita semalam udah happy-happy, udah makan enak. Sekarang kita mau lanjutin perjalanan. Hari ini cukup panjang guys, karena kita menuju ke Guangxi Province. Nah, di rest area ini masih penuh sama banyak mobil-mobil ya yang pada nginep di sini. Kebanyakan mobil-mobil lokal sih, kayak ini ada mobil besar nih JAC. Terus ada Wuling, ada Nissan juga, Livina. Nah, itu Iveco kalau RV ya. Maxus. Terus di sini habitnya itu rata-rata pada karena nginepnya lama, itu pada nyuci, jemur gitu di sini. Ini ada yang lagi olahraga pagi. Terus pada punya tenda. Ada yang bawa pets juga loh, ada yang bawa puppy. Terus semuanya rata-rata punya toilet tent ya. Jadi kayak mau ganti-ganti baju, mau mandi-mandi ringan gitu. Ya, semua udah ada toilet tent masing-masing. Karena kamar mandinya kan cuma 2 di sini, jadinya queuing. Kemarin kita tengah malam aja queuing sampai jam 12 malam. Kita mulai perjalanan, guys. Bye-bye rest area. Tuh, di sini mobil-mobilnya rata-rata Maxus, Haval. Kalau camper van atau RV itu biasanya Maxus atau Iveco. Nah, ini yang Iveco. Ford Transit juga ada, tapi very few ya. Kebanyakan ya ini Maxus Iveco kan. Jalan ini lucu. Welcome back to the world. Depan kita Sichuangbana border check guys. Jadi kalau platnya itu kayak plat Laos gitu, mereka nggak bisa melalui border ini. Cuma bisa main-main di area Sichuangbana. Nah, kita sudah ada plat nomor sementara, jadinya kita bisa melintas lewat border ini. Karena kita udah beberapa kali kena cek, udah beberapa kali dicatat juga, jadinya mereka udah inget. Cepet banget, kita nggak usah turun dari mobil, mereka yang samperin, mereka yang fotoin kita punya plat nomor sementara. Karena kemarin ini kan belum ada ya, mereka foto, udah selesai, kita udah bisa langsung jalan. Tapi Alvin kedinginan, jadi dia lagi mau cari windbreaker. Kalau pakai jaket winter kepanasan, nggak pakai jaket kedinginan. Lagi nanggung ini, serba salah, lagi ganti musim. Wah, ini truk kenapa nih? Lem terlalu kuat. Masa sih? Kok asap semua? Iya, cepat balik. Takut dia meleduk ya. Iya. Waste discarding prohibit. Dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi aku tetap banyak ngeliat sih. Biasanya tisu yang dibuang. Masih kurang ajar orangnya. Kurang ajar. Ini anti longsor keren banget nih, tinggi sampai atas gunung tuh. Luar biasa ya. Iya. Niat banget bikinnya. Jadi satu map. So beautiful. Hah, puan ya? Mau mati nggak? Poor. Enggak lah. Nyampe usah. dulu lah. Oke. Khawatir aku, kamu semua rest area dimampirin. Kita bisa-bisa 3-4 hari nggak sampai-sampai ini. Kita mampir rest area lagi guys. Nah, itu bapak itu lagi ngisi air panas di termosnya. Jadi rata-rata orang di China itu lebih suka minum air panas daripada air dingin. Jadi meskipun di supermarket itu ada jual minuman-minuman dingin, tapi tetap orang-orang tuh lebih suka ngisi gini. Mereka pada bawa termos. Begitu bedanya. Kita update rute guys dari perjalanan. Ini perjalanan kan panjang banget ya. Jadi kalau kita terus aja sampai ke Guangxi mungkin 2-3 hari. Mungkin butuh. Mungkin ya butuh 2-3 Ya. hari. Jadi tadi aku sambil baca-bacain komen di video-video, banyak banget komen yang minta kita balik lagi ke Shatian. Shatian. Iya, mumpung kita masih di Yunnan dan agak jauh sih, jauh dari posisi kita sekarang ini, tapi masih di provinsi yang sama di Yunnan. Dan gimana nih? Kita turutin gak nih? Mampir lagi ke Shatian. Kalau salah kamu, aku
asik-asik aja. Kamu asik-asik aja ya. Iya, sebenarnya waktu kita terbatas banget guys, karena kita cuma punya 2 bulan dan masih ada 7 provinsi yang mau kita explore. 7 provinsinya tuh gede, jadi jangan dibandingin sama provinsi Jawa Barat atau Jawa Tengah gitu, nggak kayak gitu. Nih ya buat gambaran, kayak provinsi Yunnan itu kan satu provinsi, tapi secara size ukurannya itu 3 kali lipatnya Pulau Jawa. Pulau Jawa aja ada 6 provinsi loh. Ada Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, kan ada 6. Jadi kalau 3 kalinya ukurannya mestinya 18 provinsi kan? Wih. 18 provinsi kan, tapi di sini di Yunnan ya cuma satu provinsi. Terus kita juga mau ke Sichuan. Sichuan itu aku cek luasnya itu 485.000 km persegi, which is itu lebih besar daripada the whole Pulau Sumatera. Kira Sumatera bukan sangat gede? Sumatera gede. Tahu nggak ada berapa provinsi di Sumatera? Tidak tahu. 10 provinsi. Waduh. Dan Sichuan itu meskipun cuma satu provinsi Sichuan, tapi ukurannya lebih gede daripada Pulau Sumatera yang 10 provinsi. Gitu. Jadi kita perjalanan masih jauh sekali, yang mesti diselesaikan semua hanya dalam 2 bulan. Tapi berhubung banyak yang request Satien, oke lah ya, kita turutin lah ya. Sekarang kita balikin ke sana lagi loh. Balik lagi ke Satien. Kemarin itu kita nggak bisa terlalu detail juga karena buru-buru ya. Kita harus balik ke Mohan, plat nomor gitu. Tapi di video ini kita pengen kasih tahu sesuatu karena aku terus terang terpaksa mendelete banyak komen di video yang Desa-Desa Muslim episode 21. Kenapa delete? Ya, karena menurut aku pernyataan dan pertanyaannya itu ada yang cukup keterlaluan sih. Maksud apa too keterlaluan? Keterlaluan itu too much. Okay. Jadi kayak misalnya ditanya kita, Lucy-nya kenapa nggak pakai hijab gitu. Terus pas jamnya sholat kenapa kamu tidak melakukan kewajibanmu? Kewajibanmu maksud apa? Iya, pertama menurut aku kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang sifatnya ibadah itu nggak sepatutnya ditanyakan sih. Even kalaupun benar kita juga muslim gitu, menurut aku itu nggak pantas untuk ditanyain ke kita gitu. Personal things kan? Personal things, that's too personal gitu. Nah tapi ini ditanyainnya sampai kayak gitu amat, dan mungkin mereka nggak tahu kalau kita itu non muslim. Jadi ada juga yang ngasih komen, ngapain kalian bikin konten ginian kalau kalian non muslim gitu. Bagaimana nih? Gimana jawabnya ya? Muslim disalahin, nggak muslim disalahin juga, kenapa bikin konten ginian. Jadi kita bikinin konten seperti ini karena memang banyak permintaan. Kita kebetulan lagi explore China dan banyak teman-teman di Indonesia dan ada yang di Malaysia juga. Mereka pengen lihat kehidupan realnya, bukan cuma berita-berita propaganda, politisasi gitu-gitu. Realnya gimana sih kehidupan di kalangan umat Muslim di China gitu. Jadi ya memang kita cariin ya, effort nyariinnya, namanya juga desa-desa gitu kan, bukan di tengah kota gitu. Jadi tapi ini sebagian kecil karena sebagian besar justru respect dan menghargai effort kita. Banyak yang say thank you juga, so sama-sama yang udah bilang thank you. Cuma yang tidak appreciate dan yang menyerang, very sorry ya, kita remove gitu, karena kita mau jaga channel itu tuh kayak apa ya, kayak kita punya rumah atau punya kendaraan, small society. Kita mau jaga lingkungan ini tetap positif gitu dan harmoni juga ya. Jangan ribut sana ribut sini, ngerasa paling bener, ngerasa semuanya harus ikut mereka gitu. Ya kayak gitu-gitu sih, sorry kita remove ya. Kalau enggak kita bacanya juga jadi nanti kita lakukannya juga jadi nggak ikhlas kan, nggak baik gitu. Dan kita juga sangat mau belajar budaya yang beda-beda. Betul, kita orangnya terbuka. Ya, dan Muslim ada Hui juga sebagian of China. Yeah, part also of China. Sebagian of the world. Yeah. And in the world not only Muslim, not only Hui. Yeah. Masih banyak segala macam. Iya, jadi ya namanya ada macam-macam variasi ya, kita senang untuk tahu mereka kayak apa kehidupannya, kebudayaannya.
Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi ya itu dia yang kita jaga, jangan sampai jadi ada pemaksaan atau jadi ada komentar-komentar yang judging atau gimana gitu. Jadi kalau aku nganggapnya channel ini ya, kita kan bikin buat kita nonton lagi nanti di masa depan gitu. Jadi kita bukan bekerja untuk sebuah channel TV yang kita harus bersifat jurnalistik or harus apa, nggak ada yang gaji kita. Kita bikin ini untuk kita nonton sendiri dan nikmati di masa depan. Tapi kalau ada yang suka jalan-jalan dan emang terbuka juga, mau belajar juga di luar negeri tuh kayak apa gitu ya, silahkan nonton gitu, kayak jadi penumpang kita di mobil ini di belakang gitu. Tapi kalau udah mulai banyak komen-komen yang bikin kita jadi unhappy, ya sorry kita tinggalin, kita keluarkan dari mobil ini gitu kan. Ya, karena goal kita buat kita dua sendiri. Exactly. There is no political goals. There is no religious goals. Iya. Ya, kita juga gitu. bukan mau mengubah mindset orang menjadi seperti apa, nggak ada agenda kayak gitu sama sekali. Kita juga cuma lihat ya, kita ceritain apa yang kita lihat gitu. Ada yang bilang jangan sok tahu lah, perat lah gitu. Ya orang yang kita lihat begitu. Terus yang aku baca dari Wikipedia seperti itu. Biasanya aku juga ngomong source-nya dari mana, either itu dari Wikipedia or dari Encyclopedia of Britannica or whatever. Aku selalu kasih tahu source-nya gitu. Ada yang bilang itu politisasi barat lah segala macam, yang mana gue tahu orang yang gue bacanya begitu. Jalan tolnya itu naik ke atas, nanti di depan belok, ya ketutup. Kelihatan nggak ya? Bisa. Nah, kelihatan tuh. Balik arah dia, belokannya begini amat. Sambil nanjak kita. Kita melewati kota Mojiang. Nah, ini ada Shuangzi, kembar ya. Jadi ini kota yang banyak banget anak kembarnya. Kalau dulu aku pernah ke desa Sakambang kalau nggak salah namanya, di Purwakarta. Itu telur ayamnya banyak yang kuningnya 2, kembar gitu, double yolk. Nah ini di sini ini banyak sekali anak kembar. Kenapa ya? Nggak tahu, mungkin airnya bagus bikin mereka subur apa gimana, entahlah. Ada mungkinan sih. Nah, mungkin makanan. Yang kalau nggak salah aku dengar air. Tapi nanti kalau yang penasaran pengen tahu boleh cek-cek dari internet kenapa di Mojiang itu banyak banget anak kembarnya. Atau kalau mau anak kembarnya datang sini minum satu tangan, coba aja. Give it a try ya. Iya. 500 meter lagi ada air yang bisa dipakai sama truk-truk kalau rodanya kepanasan ya. Kalau catch fire. Kalau ada kebakar. Nah itu kuning itu, kuning merah itu. Karena ini jalanannya turunan terus dan katanya udah ada 300 truk yang kebakar. Iya, karena turun terus. Ini ya airnya ya? Iya. Ini buat silam. Oh, tuh ada selangnya tuh. Minta ampun. 27 km turun terus. Iya, 27 km turun terus. Masih butuh ngegas nggak ini? Wih, jangan gas dong. Harus observe that tire catch fire or not. Iya, berkali-kali dikasih peringatan. Intipin itu ban, udah ada api belum? Tadi dia bilang 1.7 km lagi ada self saving. Ada air lagi. Ya. Oh itu banyak apa poster-poster yang kasih lihat truk-truk kebakar. Tapi tadi pagi itu jam 10 masih dingin, kita ada lihat truk yang udah berasap semua. Iya. Apakah itu karena dia ngerem juga? Menurutku itu juga karena turun terus. Turun terus ya, jadi bannya ngerem sampai panas ya. Padahal suhu di luar masih dingin, tadi pagi itu masih 13 derajat Celcius. Nggak kebayang kalau lagi summer, jalanan aspalnya juga panas. Wah, jadi apa itu? Where are we going to? So high. To the moon, to the sky. Gila, tinggi banget nih. Mungkin udah naik berapa puluhan meter. Ratusan kali.
ratusan meter kita nanjak-nanjak nih. That one looks old. Ya. Strukturnya masih pelengkung 3 sendi. Banyak rumah di sana, mungkin itu cuma buat orang tinggal di sana aja. Oh iya, ada perumahan di atas ya. Oh, jalan desa lah kali itu. Kita baru mau keluar tol guys, udah jam 7.20 ini. Udah gelap ya. Jadi kemungkinan kita explore Satiannya besok pagi aja ya. Iya. Kita cari makan dulu nih, lapar. Lumayan guys, tolnya 286 kuai dari Sichuan Bana ke Satian. Ini berhubung banyak request nih guys. Guys, aku lagi di Satian. Ini supermarket halal. Jadi untuk instant noodle-nya ini halal semua. Dan ini merek-merek yang aku nggak temuin di supermarket lainnya. Banyak banget pilihannya. Terus ada yang spesial nih. Nah, kayak gini-gini. Nih, tuh ada China halal food. Jadi ternyata ada nih chop halal China halal food. Terus gambarnya bisa kelihatan ya. Jadi don't worry yang nyari makanan-makanan halal for Muslim. Kemarin ada aku ngomong halal, ada yang komplain. Katanya mesti halal for Muslim. Oke, jadi banyak pilihannya. Yang nasi-nasi tinggal masukin microwave juga ada halal-halal gini. Nih ya, cincen. Tuh, ini halal semua, cincen. Instant noodle banyak banget pilihan, yang rasa ayam, rasa sapi, semuanya ada. Snack-snack juga banyak macam, so no worries. Nah, aku belanja nih di supermarket halal. Aku belanja mie, ada mie yang rasa jamur, sama ada yang rasa sapi. Terus aku juga beli oats, nah fruit oatmeal. Jadi kayak havermut gitu, tapi ada buah-buahan kering. Lumayan buat perbekalan di jalan ya. Ini supermarketnya, lumayan gede loh. Semuanya halal di dalam. Aduh, dingin banget. Mari kita kembali ke mobil. Nah, sekarang kita cari makan guys. Ini ada Xiao Haisian, rumah makan seafood. Definitely halal karena di sini majority Muslim. Kita baru dapat mangkoknya, sumpitnya, dan cangkirnya sama tisu. Cuma satu hal yang kami suka dari kunjungan ke desa-desa Muslim adalah bersih. Bersihnya, iya, celing-celing. Bisa bunyi nggak kayak iklan sabun cuci piring? Mau coba? Cici. Ya, jadi bersihnya, terus selain peacefulnya ya, kan kemarin juga pada bilang kok sepi amat. Memang di desa-desa Muslim itu nggak berisik, tapi justru kita seneng nggak berisik, terus nggak banyak yang kepo ya. Jadi kita sepanjang perjalanan kita di China, mobil itu kan platnya beda sendiri. Nah, selalu ada yang nyamperin, yang nanya ini nanya itu, tapi dari semua yang nanyain kita nggak pernah nemuin yang berpeci ataupun yang berhijab. Jadi somehow mereka nggak pernah kepoin kita, which is kita sih seneng. Kita seneng karena aku sendiri juga nggak terlalu suka ditanya-tanya. That's why aku akan bikin satu video, bikin dari QR code, scan, don't ask me, scan. Don't ask me ya, scan aja kalau mau cari tahu ya. Terus selain kebersihannya, harga-harganya juga relatifly lebih murah ya. Iya. Harga-harga semua loh, jadi harga sarapan, harga di supermarket itu nggak digebuk. Itu yang kita suka sih dari semua ya. Iya. Yang kita makan di halal street, yang semua pokoknya di tempat yang halal-halal itu kita ngerasanya nggak digebuk. Kita sempat agak mahal di Sasi, tapi karena kita pesan 3 menu yang nope goceng. Mereka nggak judge menurutku. Nggak judge, oke. Kalau lihat mereka orang bukan dari mereka mungkin akan charge mahal, enggak sama. Oh ya, gitu maksudnya. Iya nggak digebuk harganya. Jujur sih, jujur aja mereka. Dan senyum, iya. Somehow kayak lebih ramah ya. Ya, damai juga. Lebih damai ya. Kita nggak ada rasa apa, crime, no? Cuma ya beda. Discrimination. Tidak merasakan didiskriminasi. Ya, at least di suku Hui ya.
Karena kita belum ada experience ketemu dengan yang di Uighur yang lain-lain. Tapi yang jelas di suku Hui kita sih ngerasanya nyaman, damai. Terus makan apa lebih tenang karena harganya nggak digebuk, terus karena bersih prosesnya. Dan kita masuk tempat Hui nggak rasa mereka aneh-aneh ya. Iya, definitely nggak dikepoin, nggak akan yang kaca jendela kita digini-giniin, diomongin, ditunjuk-tunjuk, apalagi sampai buka pintu. Ya, aku ingat kemarin di mana itu tempatnya, First Desa, Shepang. Ya, Shepang. Mereka invite aku masuk ke mosque. Iya. Yeah. Cuma nggak bisa video, tapi nggak boleh videoin. Invite aku bisa masuk lihat mereka pray. Iya. Itu juga menarik. Yeah. Tapi nggak semua tempat kita bisa masuk, guys. Jadi kayak yang di Kunming, di Yunnan Nationalities Village itu memang ada tulisannya non Muslim itu nggak boleh masuk. Jadi kita nggak mau sembarangan masuk, guys. Itu alasannya karena memang mungkin nggak sama persis sama di Indonesia gitu. Kita boleh masuk, yang penting pakaian sopan, nggak pakai alas kaki atau sebaiknya kepala ditutup, kerudung gitu. Nggak semuanya gitu. Jadi di sini kita memang udah lihat yang non Muslim nggak boleh masuk. That's why kita nggak mau paksakan masuk gitu. Jadi kalau kita shoot dari luar-luarnya aja, jangan kecewa ya. Kita udah berusaha sebaik-baiknya loh ini. Kita respect culture. Kita respect, ya. Kita nggak mau sembarangan. Iya. Nih guys, bersihnya segininya guys. Celing. Nggak ada berminyak-berminyaknya sama sekali. Nggak ada fingerprint as well. Iya, nggak ada cap jempol, cap jari ya. Dan ini quite different loh, quite different. I mean, untuk kelas-kelas rumah makan yang pinggir jalan kayak kita gini kan ya, ini kondisinya nih kayak gini. Kita bukan di fine dining yang memang udah standarnya bersih banget. Ini benar-benar kayak pinggir jalan punya. Dan standar ini menurutku much tinggi dan many of the hotels. Gitu ya, lebih tinggi dari standar hotel. Contoh mah. Semahal. Sayurnya dateng, tinggal tunggu udang ya. Iya. Yuk, mau makan dulu sayurnya? Boleh, yuk. Selamat makan. Mari kita makan. Udangnya dateng guys, udangnya gede-gede. Segini 60 koi, sekitar 140.000. Nih. Udang rebus kayaknya, udang rebus dikasih kecap asin. Dan sayurnya enak banget. Ini simple banget, cuma ditumis sama bawang putih doang. Tapi enak sih, mungkin karena masaknya api besar. Selamat pagi. Kita ini di Muslim Avenue nih parkirnya. Oke. Mari kita rapi-rapi dulu. Iya. Terus kita explore ya. Iya. Oke. Bantal selimut sudah rapi. Sekarang curtain juga udah pada rapi. Mari kita explore. Di depan kita itu Grand Mosque. Terus ini jalanan, salah satu jalanan utamanya Muslim Avenue. Nah, ini ada tempat parkir legal ya. Jadi kita bisa parkir di sini, banyak tersedia tempat parkir, seberang juga bisa. Kita sekarang parkir di sini. Matahari baru naik. Sekarang kita ke public restroom dulu, public toilet adanya di seberang sana. Bersih kondisinya. Yuk. Ada yang unisex tapi mungkin yang keterbatasan fisik ya. Kita masuk ke yang wanita. Semalam juga kita di sini dan kondisinya bersih kok. Aku udah beres, udah bersih, udah rapi.
Aduh, masuk kembali. Si pasta gigi, sikat gigi sama sabun muka selalu ada di waste bag masing-masing. Buat yang penasaran, masyarakat di Shatien ini penghasilannya apa? Ini kelihatannya salah satu main activity mereka adalah bertani di sini. Ya, ini ada lagi siap-siapin perkebunan sayuran. Ini sungainya mengalir dengan lancar. Ada jogging track juga, jadi bisa olahraga pagi. By the way, di sini adalah salah satu pusatnya kungfu di China. Nggak tahu, mungkin karena dulu pernah ada pembantaian atau gimana, atau memang mungkin sudah jadi pusatnya kungfu juga ya. Ada kemungkinan juga. Yang jelas di sini ada beberapa sekolah-sekolah kungfu ya. Nanti kita lihat ya dari dekat. Oke, kita mulai explore guys. Kita dari depan ya. Nah, yang di depan ini bangunan baru. Jadi di maps belum ketahuan ini masjid atau apa. Tapi ada kemungkinan itu masjid ya. Nah, ini main roadnya. Kita masuk ke Shatien Town. Jadi Shatien ini juga dikenal sebagai Little Mecca of the East. Mekah kecil di timur. Itu terjemahannya kurang lebih. Nah, di sini adalah populasi suku Hui yang paling besar ya populasinya. By the way, suku Hui sendiri adalah suku Han yang sudah berasimilasi ya dengan Persia, dengan aku pernah jelasin kan di video sebelumnya ya, dan mereka memeluk agama Muslim. Nah, ini tempat juga menjadi salah satu pusatnya kungfu. Di sebelah kanan kita ini adalah sekolah kungfu nih. Semalam kita nginep di jalan ini guys, tapi kita agak masuk ke kiri tuh yang ada kompleks ruko-ruko. Kita parkir di situ tuh, depannya ruko-ruko. Depan kita ini adalah Grand Mosque. Grand Mosque ini pernah menjadi top 3 sampai sekarang kali ya, top 3 biggest mosque. Nomor 3 masjid terbesar di China. Kapasitasnya bisa menampung 10.000 jemaah ya untuk beribadah di dalam. Dulu di sini sempat ada pembantaian besar-besaran guys. Sekitar 1.600-an orang dibantai ya. Ini according to Wikipedia. Jadi kalau mau tahu detailnya, coba cek Wikipedia atau cek internet, cari source sendiri. Jadi memang zaman dulu tuh sempat ada konflik ya, Shatien konflik namanya. Dari tahun 1964 sampai 1975. Nah, puncaknya 1975 itu pembantaiannya. Penyebabnya apa? PR tuh, boleh cek-cek sendiri. Aku nggak berani terlalu banyak komen. Nah, ini bapak ini pakai peci warna putih. Ternyata history-nya peci warna putih itu asal usulnya bisa kayak seluruh dunia pakai gitu, haji pakai peci warna putih. Ternyata dari suku Hui guys, mereka jual kerajinan mereka, peci warna putih itu dijual di Mekah dan akhirnya populer sampai sekarang. Asal usulnya dari sini nih. Nah, ini Grand Mosque-nya. Kita sudah sampai di Grand Mosque. Kalau ada yang nanya pakai speaker apa enggak? Pakai. Di sini pakai speaker. Jadi tadi sekitar jam 6 pagi kita masih tidur, kita terbangun dengan suara azan ya. Jadi memang ada speakernya di sini. Kita keliling-keliling dulu ya guys. Kita lihat-lihat ya pemukimannya. Lihat-lihat jalan-jalanan di sini dulu. Environment dulu. Lihat environmentnya kata Alvin. Alvin nggak pakai mikrofon by the way. Jadi mungkin suaranya sayup-sayup terdengar.
Mikrofon kita yang punya Alvin patah jepitannya, jadi mesti dipegangin pakai tangan. Dan dua tangan aku lagi megang handphone berat ini, iPhone 12 Pro Max agak gede, jadinya nggak bisa sambil megangin mic juga. Jadi cuma satu dia yang pakai mikrofon. Pintunya tinggi-tinggi ya. Ini khasnya suku Hui. Ini pintunya tinggi-tinggi. Ya, betul. Ya. Iya. Tidak semua daerah di China pintunya setinggi-tinggi ini, guys. Kayak Thai mereka pendek kan? Ya, suku Thai pendek-pendek. Pintunya, bukan orangnya. Jangan salah paham. Ya, jangan salah paham ya. Mobilnya keren nih, maco sekali. Nah di sini banyak bangunan yang atapnya itu ada kubah-kubahnya, tapi kita nggak yakin itu masjid atau bukan. Mungkin juga bukan masjid, dekorasi, mungkin juga sekolah atau apa. Tapi di sini memang banyak kubah-kubah. Nah di sini aku sempat baca ada lebih dari 10 masjid ya di sini. Banyak harusnya. Lebih dari 10. Dan bentuknya beda-beda. Ada yang pakai kubah, ada yang udah ada unsur-unsur Chinese traditionnya. Jadi kayak kelenteng gitu. Kan sebelumnya kita di video yang episode 21 lihat masjid-masjid yang bentuknya kayak kelenteng ya. Bukan kelenteng, tapi memang shape-nya itu Chinese banget. Gitu. Ada Chinese culture touch-nya. Ada pharmacy di pojokan situ udah buka. Oh by the way, kemarin kita keliling-keliling sampai malam, sampai jam 10 lewat malam itu masih banyak yang buka. Toko sepeda masih buka, restoran yang tempat kita makan masih buka. Jadi mereka rajin cari duitnya sih di sini. Ini rumahnya cukup besar-besar di sini. Ini kompleks-kompleks perumahan. Wow, ini kayak satu klaster ada security guards-nya. Aku jadi inget Sunter, kayak di Sunter ini rumahnya gede-gede. Besar loh ini. Iya, besar. Sangat gede. Nah, itu sepertinya yang lagi dibangun mungkin masjid, tapi lebih ke Chinese style ya. Iya, kita lihat tower di sana kayaknya. Iya, ada towernya. Dan mereka swadaya ya di sini, masjid-masjid itu dibangun sama penduduk. Aikuo, 什么意思? Love the country? Love the country, beef. Rindang sekali di depan. I love it. Mau ke belakang dulu? Boleh. Okay. Kalau lihat rindang-rindang gini, aku teringat sama Alam Sutra. Alsut di Serpong. Tadinya mau beli di sana rumah, cuma agak jauh dari pusat kota. Dulu masih sibuk banget urusan kerjaan, jadi bolak-balik Jakarta terus, nge-gym juga tiap hari. Kalau tinggalnya jauh susah. Tapi suka sama jalanan yang kiri kanan pohon gini. Ayo, siapa yang suka juga adem gini? Dan bisa sepedaan. Bener-bener. Di sana ada camper van. They stay here overnight. Iya. Ya, masuk aja deh. Iya. Pada camping di sini. Di parkirannya Grand Mosque, mereka pada parkirnya. Kita kemarin nggak explore sampai sini ya. Tuh, sampai buka tenda tuh, pop up ke atas tuh. Kita terlalu malam sama sini. Iya, kita dapat makan aja udah syukur-syukur tuh udang. Wah, Muslim bukan? banyak sekali camper van. I'm not sure. I think they're traveler. Ya, kita keliling dulu. Gede loh ini. Kompleks apa? Bukan kompleks ya, townnya ya. Iya. Dan Parking parkirannya lot juga banyak, parkirannya banyak, luas. Motor juga di sini. Iya.
Wow. Kita parkir itu by the way banyak yang lewat-lewat. Mungkin mereka pulang dari masjid ya. Lewat karena kita parkir dekat masjid kan di Muslim Avenue di main roadnya. Tapi nggak ada yang kepoin sih. Nggak ada yang ngomongin kita, nggak ada yang ngomongin plat nomor. They mind their own business. Aku lihat mobil di sini ada Xinjiang, ada Qinghai. Oke, daerah-daerah yang banyak Muslim juga ya. Yeah. Oh iya, masjid yang paling besar di China itu adanya di Xinjiang, guys. Di provinsi yang ada di utara. Di atasnya lagi di atasnya Tibet ya. Jadi bukan di atas, bilangnya apa ya? Di lebih utara lagi dari Tibet. Kemarin kita udah Shangri-La kan. Shangri-La udah deket Tibet kan, di utaranya. Nah, itu lebih di utaranya lagi. Oke, kita cari tempat stop. Aku rasa muter-muter aja dulu kali ya. Mudah-mudahan. Oke, lanjut. Mari kita. Ini bus apa ya? Sekolah? Ya, sekolah. Oh, School bus. School bus ya, ada tulisan school bus. Harus kasih jalan mereka. Bukan harus cari. Yeah. Prioritize mereka ya. Di sini most of the ladies berhijab, guys. Di depan lihat 3 orang itu ya. They are all wearing hijabs. Iya. Ini Cuan katanya Inci. ini adalah yang university. University. Where is the university? This one? School for belajar. Agama. Ya. Mendalami agama Ini- Islam ya. ini. This one. Nih. Kalau di Indonesia namanya Fakultas Ilmu Agama. Oh, gitu. Oke. Mau masuk? Oh, enggak lah, libur kali mereka atau belum mulai ada kegiatan, masih pagi. Kita jalan-jalan. Ada masjidnya di depan. Padahal deket banget ini. Ini beberapa langkah dari Grand Mosque. Cuma mungkin ya better kalau mereka punya sendiri ya, lebih dekat, lebih praktis. Kayaknya di China kita pergi ke 3 tempat semua dekat-dekat deh. Di Halal Street juga di Tali. Oh, ini udah masuk gang-gang nih. Gang-gang. Ada supermarket. Di sana ada supermarket. Di supermarket nih, guys. Dia ada buah-buahan seger nih yang ini nih. Ngintip aja. Supermarket Iya. khusus halal food. Halal food, iya. Di sini kayaknya kalau mau bisnis ya mau nggak mau halal food sih. Majority marketnya kan require halal. Ini ada dairy foods, ada macam-macam. Oh, ada toko buah juga, toko baju. Tuh, quite early loh mereka jualan. Rajin banget. Iya, Kalau di sini. rajin. Ada jual teh puer. Aku lebih tertarik beli teh puer actually di sini, sayang. Kita bisa find a parking because they don't smoke. Oke. Muslimnya suku Hui, mereka ban smoking. Di Indonesia not banned. Mereka bilang itu larangannya beda sama alkohol dan babi. Kalau alkohol dan babi itu katanya bener-bener gak boleh. Tapi smoking is different. Ada yang komen di channel aku. Tapi di sini suku Hui, they don't smoke, they ban smoking. Mereka nggak boleh smoking. Jadi kalau beli teh itu aku very picky ya, harus cari orang yang nggak smoking supaya nggak rusak bau tehnya. Teh itu kan nyerap bau banget. Nggak ada tempat parkir, kita Balik ke parkirannya tempat Grand parkir aja. Mosque. Ya, ini Grand Mosque lagi depan kita. Parkir di sana, kita jalan cari teh puer. Ini mobil orang tua, guys. Jadi nggak pakai SIM ini. kasih jalan dulu. He's not old. anaknya nyetir punya bapak ya kan. Kalau anak muda sebenarnya nggak boleh bawa mobil kayak gitu. Aku juga bilang sama Alvin, kita beli yuk, murah meriah, lucu, buat keliling-keliling. Kata Alvin nggak boleh, itu khusus orang tua punya. Kalau kita muda-muda bawa gitu nanti ditangkap polisi. Kita parking dulu. Iya. Explore By by kaki. Explore by kaki, kata Alvin.
Bahasa apa itu explore by kaki? Kayak apa? Kita tuh bisa ngobrol di rumah satu kalimat bahasanya 3. Ada Indonesiannya, ada Englishnya, ada Mandarinnya. Tapi sama-sama ngerti sih. Nggak kaku ya, hidup nggak boleh kaku ya. Kalau terlalu kaku, fix katanya hidup lo ribet. Ya, kita ke sana. Yuk. Ini apa nih? Yunnan Chengxing Industrial Group. What kind of industry? Ya, Oh, ya. mungkin Lucky. Mining ya. mungkin. Ini pasarnya guys. Sorry for the sound ya. Ini truknya agak noisy lagi kerja. Itu ada youtiao, ada cakwe ya. Ada buah nanas, mungkin nanti pas balik kita beli. Banyak teh. Terus ada kue yang dipelintir-pelintir tuh kayak kue bantal sama kayak pancake gitu. Kita lagi mencari sarapan guys, sama nanti mau beli teh. Ada tebu juga. Nah, yang toko yang di pojokan ini toko jualan herbal, tapi halal. Ya, ada tulisan Xingzhen-nya ya. Iya. Xingzhen Shipin. Ih, lucu banget itu Wuling ditempelin stiker-stiker. Apa sih hoki kita tempelin stiker-stiker kayak gitu ya? Tempel aja. Tempel aja ya. Iya. Ntar kita cari ya online ya. Nih toko tehnya tadi guys. Kita pengen beli cuma lagi ada yang di dalam lagi nyoba-nyoba, tapi nggak apa-apa, yuk kita mampirin aja yuk. Kita lagi di supermarket halal guys. Ini beda sama yang semalam, ini lebih lengkap. Ada makanan-makanan jadi juga. Ini masih panas-panas ngepul. Dan ada orang lokal yang beli, jadi kayaknya enak. Kita mau coba juga, penasaran. Alvin sudah siap dengan wadahnya. Nanti ambil sendiri ya. Ambil sendiri terus dikiloin. Totalnya kena berapa? Ayam. Ayamnya pakai sesame ya? Iya, lucu. Kei ya. Kalau mau boleh. Ayam boleh. Ini ikan juga boleh. Itu bukan ikan, kelihatan. Oh, bukan ikan, apa sih? Jamur. Kelihatan jamur. Nah. Wah, orang ini beli sampai berapa kotak loh. Pasti enak banget ini. Coba aja. Ya, boleh. Ini boleh. Ayam juga boleh. Itu ayam kita nggak gampang bawanya. Ini aja. Nggak apa-apa. Jempiran-jempiran aja. Oke, oke. Ayamnya ada yang setengah kok tuh. Ini setengah ekor. Setengah. Ah, emang setengah. 这个呢多少钱？一斤。Oh, sekitar 50 kuah ya, 120.000 setengah ekor. Oke, ini kita coba deh. Mushroom. Mushroom. Oh, oke. Kei ya. Ada cabai, ada sesame. Ada sesaminya, ada wijen, pakai cabe. Harusnya enak sih, tumis-tumis masih panas-panas gini. Wangi. Wangi ya, hanhao. Banyak cemilan-cemilan juga. Terus ada desserts juga ini. I don't know, ice cream atau yogurt atau apa. Milk juga banyak. Coklat-coklat di fridge. Oh, sayur-sayur segar juga ada dia. Padahal ini pasar loh. Di luar itu banyak yang jualan sayur segar, buah-buahan segar. Ini ceku yang kita makan di halal restoran di Sasi ya. Mushroomnya segar banget, sayur-sayuran hijaunya juga segar-segar banget. Waduh, ini apa sih sayang? Kucai? Hah? Kucai kok pucat banget? Nggak tahu namanya. Kayak kucai ya? Kayak kucai tapi warnanya putih gini. Ya, suan Thai. Oke. Ini apa? Mower. Aku ingatnya ertuo. Kuping. Wah, enokinya juga mantap, segar banget. Ini benar-benar lihat di Indo ini belum pernah. Ini ada yang kering ada? Kering ada. Ini nggak ada. Ini mah banyak di Indo. Ada. Banyak, aku sering beli kok.
Ada bulu di. Oh, nggak pakai bulu-bulu sih. Enggak lah, itu bukan bulu lah. Oh, bukan. Oke. Ini aku nggak tahu apa, kue-kue, bukan? Kayaknya. Ini kok merah ya sayang? Iya. Different Beda ya. type. Oh, ada apa? Pauzi itu wowo tau. Besar banget wowo tau. Ada telur, boleh juga nih buat di jalan. Kita tinggal rebus, gede-gede telurnya. Kampung. Ada telur apa? Angsa ya? Telur angsa juga ada. Satunya sekitar 14.000. Satu. Iya. Itu telur apa sih? Telur asin bukan? Yang ada. Hitam. Oh, telur pitan. Kok aku lapar ya jadinya ya. Ada telur puyuh, panas-panas. Wangi banget. Ini tangkwe guys. Aku biasa beli yang produce in Malaysia, udah kecil-kecil, putih-putih, sepanjang jari-jari gitu. Ternyata ini ada yang segede ini. Banyak kue-kue. Kue-kue, roti-roti. Boleh juga nih buat di jalan. Ada bolu-bolu. Ada dorayaki tuh. Kuenya Doraemon sama Nobita. Yang mana? Cus. Belanja di supermarket kita. Mana belanjaannya? Banyak. Banyak ya? Ya, bagaimana nih? Kan tadi itu Makanan. ada bread, ada telur. Roti, telur. Iya. Soalnya kita masih road trip, masih panjang. Mau sampai Guangxi. Iya. Kita lapar, jadi beli gorengan guys. Kayak bakwan gitu. Tapi bentuknya bulat-bulat. Oke nih, sausian. Ada yang isi sayur, ada yang isi daging sapi. Oh gitu. Digorengnya di centongnya. Pantesan bulat-bulat. Oh, bisa pesen, nggak pakai itu, nggak pakai daun bawang. Kamu nggak usah. Oke. 这个是什么的？这个是牛肉还是什么的？这个是牛肉的。好，另外一个不要那个葱。这个葱。啊，另外一个不要。 Menarik ya. Digoreng di centongnya sambil dipencet sama centong yang lebih kecil. Jadi dia bentuknya bulat. Berapa jajan ini? Oh, yang satu 3 kuai, satunya 7 ribuan. Satunya 4 kuai, 10 ribuan. Ntar kalau udah jadi gorengannya, kita bisa tambahin pedas-pedas sendiri. Ada sosnya sama ada bubuk cabe. Kita tuh tiap jajan apa, langsung rame tempatnya. Tuh langsung orang pada penasaran juga, beli juga. Ke pasar pada pakai kayak gitu tuh, kayak motor tapi, nah kayak gini nih. Kayak motor tapi bisa ada penumpangnya di belakang. Nah, di sini yang pakai hijab, itu cantik-cantik hijabnya tuh ada bling-blingnya gitu. Kebanyakan pakai ada manik-maniknya, ada bling-bling. Aku mau yang bubuk cabai aja. Bubuk cabai. Oke. Cukup? Cukup. Ting 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 ting. Terima kasih. Ini tuh nah. Aku coba ini. Nasi semua. Nggak tahu apa, coba aja. Nggak tahu apa, coba aja. So adventurous this one. This guy ya. Yuk. Sisye. Ternyata dalamnya itu tepung beras, guys. Aduh, panas banget. Woi, panas. Taruh dulu. Oi. Enak tidak? Bisa, aku bisa makan. Bisa aja ya. Bisa makan. It's not my favorite, but okay, acceptable. Aku oke sih. Kayak apa ya? Kayak serabi tapi pakai daging, pakai macam-macam perbumbuan. Kayak serabi menurut aku sih. Xiaoxin, ada mobil orang tua. Yang punya aku pakai kacang. Mungkin kamu lebih suka ini. Yeah, I guess so. But you already put something on top of it. Ya, wangi, enak. Sama. Coba.
Yuk kita lanjut kepoin pasarnya. Tuh sayuran segar banyak banget. Acar-acar juga banyak. Ini ada makanan-makanan jadi juga. Sambel-sambelan, sampai merah-merah. Kue-kue juga banyak. Kue-kue, roti-roti. Ini perbumbuan kering-kering. Bau, ada hati, ada. Iya. Ya. Pasarnya panjang guys, panjang sekali ini. Satu jalanan ini pasar semua. Tapi mungkin nggak seharian ya, mungkin cuma pagi aja kali. Ada ayam juga. Banyak gorengan ya di sini, deep fried. Perkedel ya. Boleh coba? Kamu mau? Boleh coba? ？OK。试试一下。怎么卖的这些称斤吧，17块一斤。 ？17块一斤。对，它有好这都是土豆是吧？不是，这个是土豆，这个是茄子， Kentang, 南瓜， eh, 这个是花生豆腐、葱花豆 terong 腐，这个零藕饼， tahu. 哦，它品种不同。但价钱都一样。对，都是一样。 Campur-campur aja sayang. 每样要 Mix 一点 mix. 好的，一样要几个啊？一样 Aku 2块就好 mau ini 这个茄子， ini 茄子。对，茄子然后这个是 OK 南瓜。 南瓜apa ya? pumpkin。 Pumpkin. 可以。好的，那我就一样给你们2个。 Ah, tuh. 一样2个。 Semua dikasih dua. 好，对了。 Dihitungnya berdasarkan gramnya. 7块4，给我7块钱就好。好，谢谢。 9 kuai ya? 7. 7.4 dia charge 7. 7.4 dibuletin ke bawah. 7 kuai. Ini. 哦，那远哦。 Ini bayarnya juga pakai QR code, guys. Segini 7 kuai. 昨天刚到这里。 Ini 16-17 ribu lah segini gorengan. Kalau gorengan lebih murah di Indo, guys. Tapi ini special. Lajau yau. 要的。 Ya. 好，那就。 Ah, 谢谢。啊，不客气。可以了吗？等等，给了。云南龙井收款西元。 Jajan gorengan lagi kita, guys. Ini hari ini gorengan-gorengan terus. Abis ini kita harus minum teh puer loh. Tadi kita mau beli teh puer, tapi biasanya kita kalau beli teh puer itu kita cobain dulu cocok apa enggak, karena itu barang mahal kan. Masa beli segelondong gitu, terus ternyata kita nggak doyan, kan gimana gitu. Biasanya yang jualan teh itu ada coba-cobaannya. Kenapa? Dari Indo. Hikmat. Hikmat. Dari Indo dia bilang. Dari Indo? Iya. Oh, baju-bajunya? Iya. Oh, interesting. Wow, ternyata konveksi Indonesia sudah sampai jualan di Shatien. Iya. Ini tangan aku mulai gemetar ini. Bukan karena lapar, karena megangin HP-nya lumayan berat ini. Dan satu tangan. Satunya megangin gorengan soalnya. Wah, Koko Alvin langsung berinisiatif take over. Makasih loh. Sama-sama. Iya, apa ini? Gula-gula. Oh, ada vegetarian. Halal dan vegetarian. Nah, yang nanyain vegetarian food ada di sini. Di halal food juga ada. Oh, ada jelly-jelly. Banyak makanan jadi, ikan udah dibumbuin. Seru pasarnya. Udah kali ya Capu Tua ya, mirip-mirip sama di depan tadi. Yuk. Yuk. Oh iya, balik ke tempat teh. Oke. Tadi kita mau beli teh, tapi kita bilang mau coba dulu. Dia bilang dia mau pergi. Ya udah, belum rezeki dia kalau gitu. Kita coba balik lagi, dia udah nongol lagi belum? Pasti masih di sana mungkin. Masih di sana ya? Berarti tadi ngeles doang dong, nggak mau kasih cobain dong? Iya. Ya kalau kayak gitu ya janganlah. Masa orang jualan kayak gitu? Di sini habitnya orang jualan teh tuh coba dulu. Soalnya teh di sini bukan kayak teh-teh supermarket gitu, ini harganya mahal tehnya. Woi, ngeri. Di sini main klakson. Oke, mari kita minggir dulu, melipir. Ini gorengan sukses, guys. Enak semuanya.
Ini lapar apa doyan sih? Enak semua. Kamu juga suka kan? Wangi. Nah, ini orang yang paling anti gorengan udah bilang wangi. Materialnya semua bagus. Sebuah bagus ya bahannya ya. Ya. Sekarang kita di tamannya Grand Mosque guys. Grand Mosque-nya Satien. Ini masjid udah ada dari tahun 1684. Tapi mengalami beberapa kali renovasi ya. Tuh. Nah, ini sempat ditutup juga, terus pada demo. Nah, itu yang bikin jadi akhirnya massacre itu. Jadi pembantaian massal di sini. Nah, itu ada historinya berhubungan sama ini. Jadi ini umurnya sampai hari ini udah lebih dari 330 tahun, guys. Tua sekali umurnya. Kita explore sampai perumahannya nih. Sampai masuk-masuk ke gang-gang nih. Nah, pintunya tinggi-tinggi. Sama ya? Ya, sama semua pintunya tinggi-tinggi. Sekitar 3 meter pintunya, Tok. Jadi tadi Alvin sempat nanya tukang bangunan yang lagi building di sana, kenapa pintunya setinggi ini? Ternyata ada historinya zaman dulu. Orang dulu tuh kalau hujan-hujan mau cuci tangan, cuci kaki, itu jadi gampang karena atapnya tinggi kan. Jadi airnya gampang ngalir gitu, bisa cuci tangan ke bawah, nggak usah jongkok-jongkok. Gitu. Tapi sekarang udah nggak berapa guna sih harusnya ya. Iya. Di sini ternyata ada yang atasnya tuh ada wadah buat airnya. Tuh, kelihatan nggak yang di atas tuh yang kotak itu? Terus ada pipanya tuh. Ada pipanya di ujung kiri. Mungkin kalau mau butuh air tinggal pencet ya. Ada pencetan nggak? Itu kali di bawah bukan? Bawah itu pencetan mungkin. Entahlah bel pintu atau pencetan buat itu airnya bisa ngucur. Nah, ini tadi kompleks pemukimannya. Itu Grand Mosque-nya kelihatan dari sini. Sekarang yang di belakang sini ini makam semuanya. Makamnya cukup besar-besar ya per makam, apa sih bilangnya? Per unitnya ini. Ini makam semua udah sampai ke belakang sana. Di sana ada Memorial. Ya, memorial. Memorial untuk yang pembantaian itu ya, yang tahun 1975 ya. Ya. Katanya 1.600-an orang dibantai di sini, 4.400-an rumah dirusak. Nah, yang dibantai itu termasuk 300 orang anak-anak. But it's in the past, guys. Jangan bikin ribut-ribut di komen ya. Oke, let's learn the history. Ternyata masih banyak kaveling yang kosong. Ini belum ada batu nisannya, jadi belum ada yang pakai. Tapi spotnya sudah disediakan. Ini juga masih kosong. Ini ada namanya sayang. Ma sama. Ada Hua. Ma sama Hua. Tapi nggak ada batu nisannya. Nah, kalau ini memang nggak ada nama nih. Jadi ada beberapa yang masih kosong. Ini Masih kosong, ukurannya normal nggak sih segede ini? Mungkin standar di sini. Nah, kalau yang ada batu nisannya kan ada nama-namanya masing-masing nih ya. Oh, itu kecil buat 1 orang, mungkin ini buat 2 orang. Seriously, 2 persons? No, this one no name. No name. Maksud itu Oh, buat 2 orang. Mungkin couple ya bisa pakai situ ya. Nah, ini kita ke memorial. Ada monumen di depan. Wah, bacaannya apa nih sayang? Di atas ada tulisannya nih besar. Shangmian. Oh. Tuh. 沙甸事件舍西德纪念碑 memorize for 沙甸 accidents yang udah mati. Tugu peringatan untuk korban yang meninggal pada saat Satien accident. Oke. No English? No. Ini bikin di 1989. Dibikinnya tahun 1989. Ya. Saatin Muslim bikin ini. Oh, oke. Orang-orang sini yang bikin sendiri ya? Ya. Oke. Lihat sini ada apa?
tulis kenapa mereka suffer from this. Oke. Kenapa Menderita. Iya. Penderitaan mereka. Oke. Ini apa? Mereka lawan mau normal religious worship. Oh, oke. Tapi di 4人帮 yang itu nggak bagus. For apa itu ya? For people itu, mereka dulu mau destroy ini, destroy sana kan. Mereka lawan sama mereka, mereka mulai mau bikin accident to mau take away them. Oh. Take away the long culture maybe. According to them, that belongs to long culture. Okay. It's kind of culture revolutionary. Okay, I think no need to be so detailed. Let them research by themselves. Yes. Daripada kita salah omong. Yeah. 有兴趣的朋友可以暂停下来看一看，我的话就这样子走过去，或者是大家可以在百度上搜一下，认真看一看这整个事件的经过，还有沙甸回族人民在这件事当中所争取到了什么，我觉得非常有感。 Ada alat-alat olahraga juga. Mini gym di tengah-tengah taman. Buat anak-anak juga main tuh. Bisa. Apa nih? Smoke? Hah? Apa ya ini? Kalau di Europe aku lihat gini, aku langsung ingatnya heater, tapi ini nggak tahu apa. Di atas sih lampu mestinya. Iya, bukan nggak betul. Aku rasa lampu lah ini. Lampu, ya. Lampu lah. Ya. Mau menghangatkan siapa di tengah-tengah outdoor gini? Kalau di Europe kayak gitu-gitu, aku banyak lihat, nggak segendut itu sih, di kafe-kafe, di resto-resto. Jadi kalau outdoor nggak kedinginan. Nah ini yang tadi, yang ada alat-alat olahraganya. Kita sekarang di tengah-tengahnya. Sebelah kanan juga ada lagi alat-alat olahraga juga. Jadi tamannya cukup luas. Kemudian ada juga public toilet di belakang kita. Ini ya, cukup besar ini public toiletnya. Kurang lebih ini ya guys, explore kita untuk kota Shatien. Kita udah bela-belain datang 500-an kilometer lebih. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan semoga teman-teman responnya positif ya, bisa melihat kehidupan real umat muslim di China. Dan ini adalah komunitas bisa dibilang terbesarnya suku Hui di China saat ini. So berikutnya kita akan bergerak menuju ke pemukimannya orang Indonesia di Yunnan yang mereka migrasi ya berapa puluh tahun yang lalu, migrasi balik ke China, dan mereka akhirnya mengerjakan apa, perkebunan ya? Iya. Perkebunan. Kita akan samperin perkebunannya orang-orang Indonesia. Katanya dari 13 perkebunan ada 2 khusus perkebunannya Indonesia, tapi kita nggak spill semuanya sekarang. Kita akan ceritain di video berikutnya. Yang jelas jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. Kalau mau support perjalanan kita bisa juga ke link PayPal atau Buy Me a Coffee. Kita butuh banyak kopi untuk ngedit dan butuh banyak nongkrong di cafe untuk upload. Karena nyetir juga butuh nih. Oh, nyetir juga butuh. Oke. Nyetir butuh kopi ya? Iya, betul. Jadi kalau mau support kita, linknya ada di description box di bawah ya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye-bye.